Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Nama kelompok sebagai berikut dari kelas 11 MIPA 4. Pada bab ini kita akan mempresentasikan dan membahas tentang minyak bumi dan gas alam. Subbab ini berisi tentang proses pembentukan, komposisi, dan pengolahan. Selanjutnya, kita akan membahas fraksi-fraksi minyak bumi. Pada subbab ini berisi tentang LPG, petroleum ether, bensin, nafta, minyak tanah, minyak diesel, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bensin. Pada subbab ini berisi tentang bensin dan kualitas bensin. Untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang dampak pembakaran bahan bakar. Subbab ini berisi tentang dampak negatif pembakaran. Minyak bumi dan gas alam. Pembentukan minyak bumi dan gas alam. 1. Pergerakan lempeng bumi beserta minyak. Kedua, terkumpul dalam pori-pori batu pasir atau batu kapur. Ketiga, karena tekanan di perut bumi lebih besar dibandingkan permukaan bumi menyebabkan minyak bergerak ke atas. Keempat, terhalang beban sehingga terbentuknya minyak. Komposisi dari minyak bumi tersusun atas alkana, sikloalkana, dan senyawa karbon. Pengolahan minyak bumi, yaitu desalting. Proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah. Yang kedua, distilasi bertingkat. Proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Fraksi-fraksi minyak bumi terdiri dari LPG, petroleum ether, bensin, nafta, minyak tanah, minyak diesel, minyak pelumas, parafin, dan residu. Proses treating, copper sweating. Proses menghilangkan pengotor yang berbau tidak sedap. Acid treatment. Proses menghilangkan lumpur-lumpur yang masih menempel. Desulfuring. Proses menghilangkan unsur belerang. Untuk selanjutnya adalah bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. Bensin atau gas olin merupakan komponen utamanya adalah campuran isomer-isomer heptana atau C7H16 dan oktuna atau C8H18. Ciri-ciri bensin sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 10% produk distilasi minyak mentah berupa bensin. Yang kedua, merupakan fraksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Yang terakhir, melalui proses keretakan atau cracking. Untuk kualitas bensin, yang pertama, bensin mengandung campuran hidrokarbon rantai lurus maupun rantai bercabang. Yang kedua, pembakaran bensin rantai lurus tidak merata dan menimbulkan gelombang kejut yang mengakibatkan terjadinya ketukan pada mesin atau knocking. Yang ketiga, suara ketukan mengakibatkan mesin bergetar sangat hebat dan panas sehingga dapat merusak mesin. Untuk kualitas pembakaran mesin dinyatakan dengan bilangan angka atau oktan. Bilangan oktan adalah bilangan hasil perbandingan antara nilai ketukan mesin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon standar yaitu N-heptana dan iso-oktana. Cara menentukan bilangan oktana pada bensin. Yang pertama yaitu pengukuran pada kecepatan dan suhu tinggi. Yang kedua yaitu pengukuran pada kecepatan sedang. Yang ketiga yaitu pengukuran hidrokarbon murni.
Cara meningkatkan bilangan oktan bensin. Yang pertama yaitu memperbanyak kadar iksotana dalam bensin. Yang kedua yaitu menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol. Yang ketiga yaitu pengangkatan tenmal yang menghasilkan heksana. Yang keempat yaitu mengubah bentuk struktur senyawa hidrokarbon dari rantai lurus menjadi bercabang, fermenting. Yang kelima yaitu menggabungkan hidrokarbon rantai pendek menjadi hidrokarbon berantai lebih panjang, polimerasi. Bilangan oktan pada beberapa jenis bensin. Inilah tabel dari bilangan oktan pada beberapa jenis bensin. Dampak pembakaran bahan bakar. Penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Untuk mengurangi dampak negatif ada beberapa usaha yang harus dilakukan, di antaranya yang pertama memproduksi bensin ramah lingkungan, yang kedua menggunakan EFI pada kendaraan, yang ketiga menggunakan perubahan katalik pada sistem pembuangan kendaraan, yang keempat melakukan penghijauan, yang kelima menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.